Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Reptian, NPM 23100100696, kelas 4B, non-reguler Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, yang mana kebetulan saya berprofesi sebagai seorang guru, sehingga di sini saya akan membuat sebuah program yaitu tentang PBDB atau penerimaan siswa baru. Baik, kelas yang pertama saya bikin adalah yaitu kelas siswa baru. Nah, kelas siswa baru sendiri ini terdiri dari 3 atribut, yaitu nama, tahun masuk, dan jenis kelamin. Kemudian sekaligus saya enkapsulasi ya dengan menggunakan private. Nah, kemudian untuk konstruktor berfungsi untuk menginisiasi atribut dasar, nama, tahun masuk, dan jenis kelamin. Kemudian mutator atau bisa dibilang setter. Setter sendiri ini berfungsi untuk nanti pada saat kita akan melakukan perubahan data. Jadi langsung tinggal masukkan saja untuk set nama. Kalau untuk perubahan tahun masuk, tinggal set masuk. Kalau melakukan perubahan jenis kelamin, tinggal set jenis kelamin. Kemudian untuk asesor ataupun getter berfungsi untuk mengambil nilai yang ada di setter di sini. Get nama, mengambil nilai dari set nama. Begitu juga tahun masuk dan juga jenis kelamin. Lanjut, ini berfungsi untuk menampilkan hasilnya ya. Display info, nanti akan muncul nama, jenis kelamin, dan tahun masuk. \n berfungsi agar nanti tampilannya akan menjadi rapi atau dia akan bersusun ke bawah ya, tidak ke samping. Kemudian di sini juga ada polymorphisme, yang mana dia adalah overloading. Dari ketiga atribut ini ya, nanti dengan sistem polymorphisme dia akan ditambahkan lagi satu atribut, yaitu kelas, yang mana ada di sini. Ini objeknya ya. Ini tadi saya pernah coba dan berhasil, tapi sekarang karena sudah ada I/O sederhana, makanya ini saya jadikan not saja seperti itu. Oke, lanjut ke detail jurusan atau kelas detail jurusan, yang mana kelas detail jurusan ini adalah kelas inheritance atau turunan dari kelas siswa baru. Di sini kita bisa lihat yang tadinya hanya 3 atribut sekarang bertambah menjadi ada jurusan, kemudian jenis kelamin, dan kelas. Dan kemudian di sini ada juga untuk metode untuk mendapatkan kode jurusan berdasarkan nama jurusan. Di sini kita bisa lihat ada 5 jurusan ya, DKP, RPL, akuntansi, farmasi, dan perkantoran, yang mana masing-masing mempunyai kode unit tersendiri. DKP 01, RPL 02, akuntansi 03, farmasi 04, dan perkantoran 05. Dan apabila pada saat penginputan untuk nama jurusan tidak lengkap, maka nanti dia akan muncul error input jurusan. Kemudian metode untuk menghasilkan nomor induk siswa ya. Untuk menghasilkan nomor induk siswa, di sini kita menggunakan
2 digit tahun lahir, kemudian 2 digit tahun masuk, kemudian ditambah kode jurusan, dan terakhir ditambah dengan kelas. Kalau untuk tahun lahir, dia akan mengambil 2 angka terakhir tahun lahir. Kalau untuk tahun masuk, dia akan mengambil 2 angka terakhir tahun masuk, kemudian kode jurusan yang tadi, yang DKP, RPL ya, 01, 02, 03 dan seterusnya, dan terakhir nanti akan ditambahkan kelas. Oke, baik, sekarang kita lanjut lagi ke kelas siswa baru beraksi. Oke, ini tadi yang polimorfisme pertama ya. Kemudian karena sudah ada I/O sederhana, ini sudah kita pakai. Nah, untuk I/O sederhana sendiri itu kita mulai nanti ini apabila ada penulisan error atau penulisan yang salah, nanti dia akan muncul error message berwarna merah, yang mana kita bisa lihat di sini ada 31M ya. Ini adalah seperti CSS yang berfungsi untuk mengedit warna, bentuk, tulisan ya. Kebetulan 31M ini adalah warna merah. Kemudian 0M ini adalah kembali dia menjadi warna default atau sebelumnya menjadi warna hitam. Kemudian ada lagi metode array. Metode array ini berfungsi untuk menyimpan banyak data sehingga kita tidak perlu lagi mengulang-ulang dalam penulisannya ya. Dalam hal ini yaitu detail jurusan. Oke. Kemudian metode perulangan. Nah, di sini metode perulangannya ada di sini ya. Input siswa kebetulan ini kita akan cobakan ada 2 siswa nanti. Kemudian ini adalah tampilan pada saat programnya nanti akan dijalankan, akan muncul masukan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tahun masuk, dan jurusan, dan terakhir adalah kelasnya. Oke, kemudian ini menampilkan data untuk setiap siswa dari metode array. Ini perulangan kembali, dan ini terakhir adalah akan menampilkan error message ya. Ini baik, kita akan mencoba programnya. Oke, masukkan nama, jadi kemudian tanggal lahirnya 24 April 2013, jenis kelamin laki-laki, tahun masuknya tahun 2025, jurusan yang dipilih ada DKP. Kita akan masukkan ke kelas 1A saja. Oke, lanjut, kita akan coba satu lagi, namanya ini ya, tanggal 24 Juni 2011, jenis kelamin perempuan, kemudian tahun masuk sama 2025, jurusan yang dipilih adalah RPL, kemudian kelasnya untuk RPL adalah 1B. Oke, berhasil ya. Di sini bisa kita lihat dengan data segini akan menghasilkan nomor induk siswa yaitu 1325011A. Kemudian untuk siswa YN atau siswi YN ya, dengan segini akan menghasilkan data yaitu menghasilkan nomor induk siswa
11.25.021B. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita inputnya menginput dengan cara yang salah. Oke, nama Dedi. Kemudian ini kita input tidak lengkap ya, 0240484. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, ini betul aja. Tahun masuknya 2025, betul aja. Ini-nya TKP 1A. Kemudian untuk yang Yeyen akan kita salahkan di pemilihan jurusan ya. Ini kita betulkan aja, 4 Juni 2013. Oke, perempuan. Kemudian tahun masuknya 2025. Nah, ini kita salahkan. Untuk akuntansi kita singkat AKT saja. Itu ada di kelas 1C. Kita lihat apa muncul. Oke, muncul ya. Di sini terlihat untuk data siswa ke-1, error message-nya error input tanggal lahir. Karena dia memang tanggal lahirnya kita singkat tadi ya. Ini harusnya dia tertulis tanggal 24 April 1984. Kemudian data siswa kedua error input jurusan, yang mana seharusnya kita tulis akuntansi, tapi di sini kita tuliskan hanya AKT saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.